Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video saya. Di sini kita akan belajar mengenai sistem bilangan real yang ada pada mata kuliah kalkulus diferensial. Nah, sebelumnya apa sih itu yang dimaksud dengan bilangan real? Bilangan-bilangan real adalah sekumpulan bilangan rasional dan irasional yang dapat mengukur panjang bersama-sama dengan negatifnya, dan nol kita namakan sebagai bilangan-bilangan real. Nah, di sini terdapat contoh atau gambar yang dimana min 3/2, 1/2, 7/3 adalah suatu bilangan rasional. Kemudian akar 2 dan pi adalah bilangan irasional. Nah, bilangan rasional juga meliputi bilangan-bilangan bulat yang terdiri dari bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, sampai dengan seterusnya. Dan kemudian terdapat bilangan bulat yang terdiri dari bilangan asli ini tadi, kemudian ditambah dengan bilangan 0 dan bilangan negatif, yaitu min 1, min 2, min 3, sampai dengan seterusnya. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan sistem bilangan real? Sistem bilangan real adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan rasional dan irasional, serta operasi penjumlahan dan perkaliannya. Nah, jadi sistem bilangan real adalah sistem yang dimana terdapat himpunan yang ada di dalam bilangan real itu sendiri. Di sini terdapat contohnya atau gambarnya, ya teman-teman, dimana himpunan bilangan real itu terdiri dari himpunan bilangan irasional dan himpunan bilangan rasional. Kemudian himpunan bilangan rasional itu terdiri dari himpunan bilangan bulat dan himpunan bilangan pecah. Kemudian himpunan bilangan bulat itu dibagi lagi menjadi himpunan bilangan negatif, 0, dan himpunan bilangan positif. Kemudian ada desimal berulang dan tak berulang. Jadi, setiap bilangan rasional dapat dituliskan sebagai desimal, karena sesuai dengan definisi, bilangan rasional selalu dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dua bilangan bulat. Jika kita membagi pembilang dengan penyebut, kita memperoleh desimal. Sebagai contohnya, di sini terdapat bilangan rasional 1/2 sama dengan jika diubah menjadi bilangan desimal itu akan menjadi 0,5. Kemudian di sini ada 3/8, jika 3 dibagi dengan 8 akan menghasilkan bilangan desimal 0,375. Dan ada suatu bilangan desimal yaitu 0,136136136. Nah, jadi ini disebut dengan bilangan desimal yang berulang, yang dimana ketika bilangan yang berada di belakang koma ini terus berulang-ulang, dan bilangan desimal berulang itu adalah bilangan rasional. Dan selanjutnya, bilangan irasional juga dapat dinyatakan sebagai bilangan desimal. Contohnya di sini ada akar 2. Mengubahnya menjadi bilangan desimal itu akan menghasilkan 1,4142135623 dan seterusnya. Kemudian di sini ada pi sama dengan 3,14159265 dan sampai dengan seterusnya. Kemudian bentuk desimal dari bilangan irasional itu tidak berulang dalam siklus-siklus sebaliknya. Suatu desimal tak berulang pasti menyatakan bilangan irasional. Nah, di sini ada contoh bilangan desimal, yaitu 0,101001, 0001, 00001 sampai dengan seterusnya. Ini dinyatakan sebagai bilangan desimal yang tak berulang, atau disebut juga jika kita ingin merubahnya menjadi bilangan irasional. Nah, kemudian ada operasi hitungan yang mempunyai sifat-sifat medan. Yang pertama, hukum komutatif. Jika X ditambah Y sama dengan Y ditambah X, dan X dikali Y sama dengan Y dikali X. Yang kedua, hukum asosiatif. X ditambah dalam kurung Y ditambah Z sama dengan dalam kurung X ditambah Y ditambah Z, dan X dikali dalam kurung Y dikali Z sama dengan dalam kurung X dikali Y dikali Z. Nah, kemudian ada hukum distribusi. Ya, jika X dalam kurung Y ditambah Z sama dengan X dikali Y ditambah X dikali Z. Yang keempat, elemen-elemen identitas. Terdapat dua bilangan real yang berlainan 0 dan 1 yang memenuhi X ditambah 0 sama dengan X. Yang kelima, balikan atau inverse. Setiap bilangan X mempunyai balikan aditif atau disebut juga sebagai negatif.
Jika negatif X yang memenuhi X ditambah dalam kurung min X sama dengan 0, juga setiap bilangan X kecuali 0 mempunyai balikan perkalian, disebut juga kebalikan X inverse 1 yang memenuhi X dikali X inverse 1 sama dengan 1.